Om Swastiastu. Om Bapak Swastiastu. Komang Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita sekalian, Rahayu. Sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini sahabat, kita bisa berjumpa kembali dalam program inovasi Kementerian Agama, yaitu Bincang Santai Materi Agama. Kami berharap mudah-mudahan sahabat Bisma dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Sahabat Bisma, pada kesempatan kali ini perbincangan materi agama, kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang nanti akan membersamai kita. Sahabat Bisma, dua narasumber yang sangat inspiratif sekali. Narasumber kita yang pertama, Bapak Komang Giri adalah beliau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Sedangkan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Imam Hambali. Beliau adalah pendiri Bali Harmoni. Di pertemuan pertama kemarin, Pak, Ya. kita sudah berbicara tentang tusi Kementerian Agama. Ini di antara tusinya kemarin sudah dijelaskan itu. Di luar tusi kalau nggak salah ya. Ada istilah meresik gitu. Ya, Mungkin meresik, Bapak ya. bisa menjelaskan Ya. itu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu, bahagia untuk kita semua. Sahabat Bisma dimanapun berada, khususnya masyarakat, umat yang ada di Kabupaten Tabanan. Ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan salam jumpa dari saya pada edisi yang sekarang, yaitu terkait dengan salah satu inovasi dari Kementerian Agama, salah satunya meresik. Bagaimana alam ini resik, bagaimana alam ini bersih, sehingga dari hal itu dari rekan-rekan semua jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan muncullah inovasi meresik, yaitu merawat alam menuju kebahagiaan. Di mana ada alam bersih, di mana ada lestari, jaminannya di situ ada kehidupan yang berbahagia. Itu konsep besarnya gitu. Baik. Pak Gun. Baik. Oke. Menarik Pak Kepala, ini kan kita ini kan Kementerian Agama, Pak. Oke. Kok langsung bersentuhan? Biasanya kan kalau Kementerian Agama itu berbicara tentang bagaimana layanan kita Kementerian Agama terkait dengan urusan keagamaan. Oke, betul. Tapi beririsan dengan lingkungan ini seperti apa? Kok bisa menghasilkan meresik tadi, Pak? Iya, baik, terima kasih. Seperti yang kita sampaikan dari salah satu dari ajaran agama Hindu, Trita Karana, itu salah satunya bagaimana kita memuliakan alam. Nah, hal itu juga kita sudah masukkan dalam sebuah program dari Kementerian Agama, khususnya kita di urusan agama Hindu sudah memberikan edukasi. Karena meresik ini kan kita ada di hulunya, bagaimana mengajak masyarakat, sahabat Bisma dimanapun berada, seluruh umat beragama yang di Tabanan, bagaimana kita ajak bahwa alam itu perlu kita lestarikan, perlu kita jaga, dan kita rawat, sehingga setelah masyarakat itu sadar bahwa ternyata meresik itu sangat dibutuhkan oleh semua oleh masyarakat. Bagaimana lingkungan itu bersih, seperti yang di alam sekarang ini luar biasa. Kita dari tanah lot ya, Pak. Itu tanah lot yang betul-betul dijaga keasliannya. Ini kan salah satu dari konsep bagaimana meresik itu sudah dijawantahkan oleh masyarakat di sekitar sini. Nah, harapan kita untuk yang ada di seluruh umat beragama di Tabanan, mari kita lewat meresik itu, kita edukasi masyarakat bahwa dengan meresik itulah kita tahu bahwa bagaimana secara bahu-membahu alam itu kita jaga. Baik, dan saya pikir semua agama juga mengajarkan tentang itu semua ya, Pak Kepala. Saya meyakini, makanya kita berani mengambil inovasi meresik itu secara konsep besar. Mari kita bersih-bersih lingkungan agar bersih, lestari, aman, terjaga untuk sebuah kebahagiaan. Pak Kepala, tadi kan meresik ini adalah inovasi di luar tusi ya, tapi yang beririsan dengan tusi Kementerian Agama. Baik, meresik ini sudah lama dicanangkan oleh Kementerian Agama, dan apakah sudah dilakukan di masyarakat? Lalu kendalanya apa? Hambatannya ada? Baik, terima kasih. Meresik ini sebenarnya kita sudah rancang dari tahun 2024. Oh, 2024. Cuman namanya baru kita ketemu terkait dengan meresik, dan itu pun terkait dengan informasi-informasi dari masyarakat yang sudah melaksanakan bersih-bersih, cuman belum ketemu namanya apa gitu. Sehingga kita menggandeng beberapa elemen masyarakat bahwa jargon meresik ini kita gunakan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mengajak masyarakat peduli lingkungan. Oh, gitu loh. Berarti sudah ada actionnya di masyarakat.
Sudah kita awal dengan bagaimana mengajak jajaran kita Kementerian Agama melalui penyuluh lintas agama memberikan contoh kepada masyarakat bersih-bersih di lingkungan pribadi, di lingkungan komplek di mana tempat tinggal. Setelah itu kita fokuskan di tempat suci. Contoh di pura, di masjid, di gereja, di wihara, dan lain sebagainya. Dari situ kita bergerak. Agar ini secara simultan diikuti oleh masyarakat. Kalau sudah tempat suci bersih, hati kita nyaman. Nah, di situ harapan dari ini pun sudah terbukti. Di pura-pura kita sudah berikan contoh dan berikan beberapa bantuan fasilitas yang terkait dengan alat kebersihan. Contohnya ada sapu, ada serok, ada tong sampah, dan tahun ini kita sudah berikan di 12 titik. Itu menjadi ikon kita bahwa kita serius untuk bagaimana mengajak masyarakat bagaimana meresik ini bisa kita lakukan. Selama pelaksanaan meresik ini mungkin Pak Kepala, ada enggak hambatan? Yang namanya kita merubah zona itu kan pasti ada gitu lah. Ada yang menolak, ada yang setuju, itu kan biasa. Tapi karena kita punya inovasi kan kita punya terobosan. Nah, di awal saya katakan bahwa bagaimana mengedukasi masyarakat, mengajak agar zona yang dulu tidak peduli dengan lingkungan itu bagaimana menjadi peduli dan mencintai. Nah, Songkare di tahun 2025 ini kita patenkan, dan harapan kita satu, sahabat Wisma dimanapun berada mohon dukungannya, dan masyarakat secara umum, umat yang ada di Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan kita semua, ada pemerintah khususnya Pemda setempat, dan kita di Kementerian Agama sudah berantu akan mendukung seperti apa yang diprogramkan oleh Pak Bupati sekarang, bagaimana Tabanan ini ada amannya, ada unggulnya, ada madaninya. Kita di Kementerian Agama secara bahu-membahu mendukung program itu, Pak Gun. Nah, untuk itu mari kita bersinergi sekarang. Bagaimana? Karena urusan lingkungan ini bukan menjadi urusan personal. Dari situlah kita kerjasama yang kita perlukan. Baik Pak Kepala, terkait dengan meresik ini ya, karena tadi kita akan peduli lingkungan. Betul. Paling tidak kita akan membersih lingkungan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala, kita berangkat dari tempat ibadah dulu. Tempat ibadah, rumah kita dan lain sebagainya. Setelah melakukan bersih-bersih, ada kendala enggak dari meresik ini Pak Kepala? Nah, sekarang ternyata setelah kita masyarakat edukasi, perlahan-lahan masyarakat menyadari pentingnya meresik, dan karena kecintaan dengan lingkungan atas inovasi dan edukasi kita, ternyata setelah lingkungan bersih masyarakat menyatakan ada kenyamanan dalam hidup. Ada kenyamanan. Ada persoalan muncul. Ada persoalan. Dan menjadi isu sebenarnya ini bukan dari isu sekarang saja, tapi bagaimana setelah meresik itu ada menimbulkan sampah. Nah ini yang jadi sampah ini belum ada teknologi yang mumpuni bisa menyelesaikan urusan sampah. Nah, di sini juga kita masuk. Tanggung jawab kita setelah lingkungan bersih ini ada sampah. Nah, ini dikemanakan ini Pak Gun? Kan harus diproses. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama, dan ternyata seperti yang Pak Gun sampaikan tadi, kita kan bertiga nih. Nah, kita mengundang salah satu ini, beliau luar biasa. Seperti pernah kita di awal tadi, beliau memiliki sebuah komunitas. Saking cintanya dengan Tabanan, beliau ini mengabdikan hidupnya terkait dengan pelestarian lingkungan. Salah satu adalah pengelolaan sampah. Ternyata setelah dilakukannya meresik ini ada masalah baru yang timbul, yaitu sampah. Berbicara sampah, sahabat, ini bukan menjadi masalah kita saja, tetapi menjadi masalah global. Tapi kita bersyukur di tengah-tengah kami bertiga ternyata telah hadir praktisi yang memang menggeluti bagaimana menjadikan sampah ini menjadi bernilai ekonomis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kegiatannya Pak Kepala ya. Ini luar biasa, satu kehormatan bagi kami bisa hadir di podcast ini. Kalau bukan karena kebaikan hati beliau kecintaan beliau dengan lingkungan, beliau tidak akan bisa hadir di tengah kesibukannya. Ustadz, seperti yang tadi diperbicarakan oleh Pak Kepala bahwa sampah ini adalah merupakan masalah yang muncul setelah dilakukannya meresik. Tapi mungkin Pak Kepala, kita tidak elok kalau kita tidak perkenalkan dulu ya siapa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Sahabat podcast, beliau yang hadir ini adalah nama lengkapnya Bapak Imam Hambali. Beliau ini adalah founding dari Bali Harmony. Jadi satu wadah yang mengelola sampah ini menjadi BBM. Kurang lebih seperti itu ya, Sob? BBM, pupuk organik juga. Pupuk organik juga ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan sampah. Ini sebagai awal pertanyaan nih, ketika kita berbicara sampah yang ada dalam mindset kita semua, termasuk sahabat podcast di rumah mungkin, ketika berbicara sampah, masalah.
Itu. Tapi di tengah beliau ini bukan masalah. Iya. Tapi Justru justru ada sampai peluang. Ada peluang. Gimana ceritanya tuh? Ini semua berawal dari keprihatinan saya akan masalah sampah di lingkungan kita, terutama di Tabanan. Ketika sampah tidak terangkut dalam 1 atau 2 hari saja, itu sudah numpuk di depan gang. Sebetulnya sampah tidak sekedar mengganggu pemandangan sih. Kalau sampai hari ini sampah sudah mengancam hidup kita dan hidup anak cucu kita. Anak cucu kita ya. Itu. Oh, itu latar belakangnya. Latar belakangnya. Mulai kapan Ustaz? Ada ide seperti itu? Saya mulai bergerak riset dan selangkah demi selangkah kurang lebih 1 tahun inilah. Dan alat yang kami punya itu sudah alat yang ke-8. Jadi kami terus sempurnakan itu. Jadi itu mengalami perkembangan. Nggih. Perkembangan dari periode ke periode. Nggih. Terus disempurnakan. Ya. Izin Pak Gun, saya jadi lebih tertarik gitu. Lebih tertarik ya. Pak Imam, sebenarnya di awal kita ini kan sudah pertemuan saya hampir yang keempat kali. Keempat kali. Kenapa saya bilang 4 kali? Saking penasarannya Pak Gun. Sahabat Bisma dimanapun berada, bagaimana bayangan saya bahwa sampah plastik yang ada itu oleh beliau ini bisa dirubah menjadi sebuah energi. Baik. Nah ini bagaimana sebenarnya kemungkinan untuk kita kembangkan Pak Imam? Tentu permasalahan ada, tetapi saya percaya peluangnya luar biasa, terutama dari sisi keekonomian. Karena bicara sampah plastik, tentu itu akan sangat melimpah, gratis, dan tentu pihak-pihak terkait sangat terbantu jika sampah plastik ini bisa dikelola menjadi nilai keekonomian. Dan riset saya inilah yang sebetulnya lebih fokus pada bagaimana ini bisa keekonomian. Jika bisa keekonomian, tentu akan menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, dan terutama menciptakan harapan untuk kita dan anak cucu kita nanti hidup yang lebih baik, lebih sehat, lebih sehat. Baik, menarik Pak Kepala. Ini kan mengolah sampah plastik menjadi BBM. Pertanyaan saya mungkin lebih teknis saja, Mas Imam. Ada enggak kriteria semua sampah plastik yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk BBM tadi? Apakah semua plastik dan lain sebagainya? Mungkin ada enggak kriteria? Ada. Ada beberapa, hampir semua sampah plastik bisa, tetapi ada beberapa sampah plastik yang tidak bisa. Salah satunya adalah PET, PVC, sama polikarbonat. Itu yang tidak bisa. Selebihnya bisa. Baik. Selama ini yang Mas Imam melakukan bahannya plastik yang seperti apa? Yang lebih dominan plastik yang seperti apa? Lebih dominan yang bisa dipakai. Yang bisa dipakai untuk pirolisis, yang tidak bisa sih nggak banyak jumlahnya, nggak sampai dari nggak lebih dari 10% dari total sampah plastik yang ada. Baik. Kita berharap Pak Kepala sekarang sudah kita menyampaikan ke masyarakat ya, ke sahabat podcast dimanapun berada. Jadi yang selama ini mungkin ada sampah plastik, mungkin bekas botol air mineral dan lain sebagainya, nggak usah dibuang ternyata. Ternyata itu bisa bernilai ekonomi. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas lebih jauh. Sahabat Bisma dimanapun Anda berada, sekali lagi untuk lebih kontinunya kami memberikan informasi dari Kementerian Agama terhadap program-program baik inovasi kami berharap sahabat dimanapun Anda berada untuk selalu like, komen, dan subscribe dari program kami ini. Ini adalah vitamin bagi kami dalam rangka tetap istiqomah, tetap kontinu menyampaikan informasi-informasi dari Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Selama berproses nih Pak Imam, selama berproses ini, sementara ini bahan-bahan itu didapatkan dari mana? Sementara sampai hari ini sudah ada beberapa institusi yang sudah bersedia memilah sampah dan memberikan sampah itu pada kami, dan juga alhamdulillah di lingkungan kami mulai tercipta kesadaran dari rumah tangga untuk memilah sampah dan menyerahkan sampah itu pada kami. Jadi sebetulnya yang kami terima itu sudah mulai semua jenis sampah,
organik maupun anorganik kami terima. Karena sesuai dengan apa saya langsung ke observasi ke lapangan, memang proses seperti itu bahwa sampah itu dihasil oleh masyarakat sekitar, dan Pak Imam memproses yang organik dipakai pupuk organik, yang sampah plastik itu diurai menjadi bahan bakar. Sahabat Bisma dimanapun berada, sebagai bukti apa yang sudah dihasilkan oleh beliau terkait dengan pengolahan sampah di depan kita nih. Wah, ini perlu kita tunjukkan sahabat Bisma bahwa ternyata sampah plastik itu yang dikelola menjadi salah satu minyak tanah ini. Minyak tanah 100% murni. Murni ya? Berasal dari sampah. Dan tidak hanya minyak tanah aja Pak Imam ya. Ternyata beliau ini dari proses piloreses itu bisa menghasilkan minyak tanah, bisa menghasilkan solar dan bensin. Nah ini harapan kita, sahabat Bisma dimanapun berada dan khususnya dan umumnya seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan ini mohon dukungannya. Baik. Siapa yang mendukung? Tentu kehadiran pemerintah dan kita di Kementerian Agama memberikan support yang luar biasa. Semoga ini menjadi pendidikan buat kita dan memberikan pendampingan ini kepada beliau. Apalagi yang namanya sudah menghasilkan produk ya. Apalagi ini sudah dikomersilkan oleh beliau. Harapan kita pemerintah hadir untuk memberikan pendampingan, jangan sampai produk yang dihasilkan ini bermasalah di ke depan. Baik. Itu kan harapan dari kita di Kementerian Agama, agar meresik ini kita dari hulunya mengalir sampai mentok ketemu sampah, beliau ini dengan nyaman mengolah. Dengan keikutsertaan dari semua stakeholder yang ada. Itu harapan kita. Harapan kita bersama tentunya. Baik sahabat Bisma dimanapun Anda berada, ternyata nih kalau selama ini sahabat ada sampah di rumah dan lain sebagainya, jangan langsung dibuang, tapi hendaknya seperti yang disampaikan Pak Imam tadi, harus kita pilah ya, harus kita pilah. Andaikan sahabat Bisma ternyata ada kendala dalam rangka proses itu tadi, kita dari Kementerian Agama siap Pak Kepala ya? Siap mendampingi. Siap Pak Imam untuk bisa hadir mengedukasi masyarakat dimanapun Anda berada, sahabat podcast dimanapun Anda berada. Mas Imam selama ini dalam rangka untuk menghasilkan bahan-bahan tadi itu, upaya apa yang dilakukan? Kerjasama dengan mana? Sampai hari ini ada 2 institusi ya. Yang pertama SD2 Denpantas. Itu alhamdulillah di sekolah itu siswa sudah dididik untuk memilah sampah. Nah itu luar biasa. Berikutnya ada 1 Banjar, yaitu Banjar Dukuh Buahan. Nah kebetulan kalau fasilitas kami masih terbatas ukurannya, jadi untuk dari Banjar Dukuh Buahan yang kami terima baru sampah plastik, baik sampah plastik kotor maupun sampah plastik bersih. Ini karena ini program cukup bagus sekali ya, sangat menarik, cukup bagus. Andaikan nanti setelah kita jelaskan seperti ini lalu ada respon positif dari masyarakat, lalu menginginkan hal yang sama, bisa bergabung dengan gimana caranya? Sangat bisa, nanti bisa menghubungi Kementerian Agama Tabanan atau bisa menghubungi saya langsung juga bisa. Barangkali ada masyarakat yang ingin membutuhkan informasi lebih lanjut, bagaimana informasi terkait dengan meresik, kami punya penyuluh, kita punya penyuluh di Dinas Agama, bagaimana lingkungan yang bersih, terus bagaimana sampah dikelola. Ini sudah mengalir dari hulu ke hilir. Nah, tinggal bagaimana ayo kontinuitas komitmen kita bersama bahwa lingkungan itu perlu kita muliakan. Sampah ini bukan masalah sebenarnya. Kalau bahasanya Pak Imam bukan masalah, tapi justru itu menjadi opportunity seperti yang kita bicarakan tadi. Betul. Pak Imam, tadi kan kita berbicara sampah juga ada nilai ekonomisnya kan. Kira-kira nih, karena ini ditunggu nih oleh sahabat podcast dimanapun Anda berada. Setelah mereka gabung nih, apa kira-kira yang didapatkan? Tentu ada reward dari kami untuk kelompok-kelompok masyarakat yang mau memilah sampahnya dan menyetorkan sampahnya pada kami. Untuk lebih detail sih mungkin akan dibicarakan. Antara kedua belah pihak bagaimana itu baiknya gimana. Baik, dan luar biasa Pak Kepala, kalau memang ini nanti berjalan, inilah yang menjadi jawaban terhadap permasalahan sampah. Yang selama ini bukan menjadi masalah kita saja, bukan masalah Tabanan, bukan masalah Bali, tapi menjadi masalah global ya Pak Kepala. Baik Pak Imam, ada hal lagi yang mau saya tanyakan. Selama berproses dalam rangka pengolahan sampah untuk bisa menghasilkan produk seperti yang ada di depan kita ini, hambatan, kendala-kendalanya apa nih? Selama riset ini sampai setahun ini, sampai mesin generasi ke-8. Generasi ke-8. Itu untuk pendanaan riset alhamdulillah masih bisa
sendiri. Saya keluarkan dari uang sendiri. Kendala berikutnya yaitu saya sudah pasang iklan, sebar brosur, mengajak seperti itu, tetapi respon masyarakat sih masih jauh dari harapan. Masih jauh dari harapan. Harapannya sih alangkah indahnya kalau masyarakat sudah bisa mulai melaksanakan memilah sampah. Ya. Soalnya begitu sampah tidak terpilah, agak mustahil bagi kami pelaku industri pengolahan sampah untuk bisa survive, itu agak mustahil. Kosnya kemahalan. Nah, kalau sampah sudah terpilah, akan sangat mungkin bagi kami untuk survive, untuk tetap bertahan, beroperasi dan melayani masyarakat. Baik. Jadi partisipasi masyarakat selama ini masih agak minim ya. Kita berharap Pak Kepala melalui podcast kita inilah kita mengajak ya Pak Kepala ya. Tetap kita mengedukasi dan mengajak. Siap. Dan membiasakan bagaimana sampah itu harus kita kelola. Bagaimana kita di inovasi beresik ini mengedukasi masyarakat bahwa yang menanggung jawab sampah adalah siapa yang menghasilkan sampah. Edukasi kan seperti itu kan. Secara personal, sampah itu sudah dikelola melalui pemilahan. Baru masuknya ke Bali Harmoni. Baik, dan sekali lagi tetap kita menghimbau ya kepada sahabat Bisma dimanapun Anda berada, jika kaitannya dengan sampah tadi seperti yang disampaikan Pak Imam tadi, jangan langsung kita buang, tetapi ada upaya untuk bisa memilah dan memilih dan sebagainya. Kita menghimbau, kita mengajak kepada sahabat podcast dimanapun Anda berada untuk peduli dengan cara apa? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Imam tadi. Kalau bingung caranya bagaimana mengolah itu semua, kami siap hadir dari Kementerian Agama. Dari Bali Harmoni juga siap hadir ya. Terakhir saya bertanya ini, harapannya Pak Imam ke depan ini apa? Pertama, saya sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, terutama yang paling bersemangat Pak Giri. Terima kasih banyak. Beliau memang luar biasa dukungannya. Speednya sudah 2 langkah lebih maju ya. Luar biasa. Berikutnya, harapan saya akan tercipta kesadaran dari masyarakat untuk memilah sampah dan mengolah sampah itu menjadi sesuatu. Harapan berikutnya, saya pengen mendirikan sekolah sampah. Masya Allah. Sekolah sampah. Mudah-mudahan segera terrealisir. Amin. Berikutnya yang terakhir, dari saya berharap kebijakan mungkin dari para pemangku kebijakan untuk memudahkan langkah kami melayani masyarakat. Kami berharap ada bantuan material maupun non material ya dari pemerintah. Bagaimana ukuran kami bisa menjadi lebih besar, melayani lebih banyak masyarakat, dan akan tercipta lagi produk-produk yang lebih baik dari sampah. Dan itu menjadi harapan. Dan kita doakan Pak Kepala ya, dan tentunya sahabat podcast dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Pak Imam Mahmudi tadi itu ya, Pak Imam Mahmudi dengan Bali Harmoninya mudah-mudahan tercapai tentunya. Pak Kepala, nggak kerasa nih waktu kita bincang-bincang ini. Mungkin sebagai closing statement dari materi kita pada kesempatan kali ini, Pak Kepala silakan. Baik, terima kasih pada kesempatan yang terakhir ini. Semoga inovasi meresik yang dimiliki oleh dalam Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, satu, kita semangat. Yang kedua, yang tentu pada hari ini tetap kita minta dukungan dari pemerintah setempat, Pak Bupati, Pak Bupati dan Sekda dan jajaran, karena tugas-tugas kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena ini di luar tusi pokok kita, tentu sangat membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Tabanan. Dan saya dan kita melakukan ini, satu, karena kecintaan kita kepada Tabanan. Yang kedua, kecintaan kita kepada Bali. Bagaimana Bali ini secara umum mampu kita jaga, dan siapa yang menjaga itu kita semua. Dan semoga ini tanggung jawab kita di Kementerian Agama ini menjadi prioritas unggulan kita. Mungkin itu harapan kita, Pak Gun, Pak Imam. Kita terus berjuang dan melangkah ke depan. Semoga apa yang kita harapkan bersama, kami dari pemerintah, Bapak dari pemerhati dan lingkungan, itu mendapat restu dari Tuhan Sang Pencipta dan mendapat dukungan dari pemerintah setempat, karena apa yang kita lakukan ini untuk kepentingan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Kepala. Siap. Dan tentunya harapan Pak Kepala itu menjadi harapan kita bersama tentunya. Pak Imam, terakhir closing statement-nya mungkin? Sampah sudah menjadi masalah, tetapi percayalah, di setiap masalah
ada kesempatan, ada opportunity. Siap, ada kesempatan. Iya. Ini clue yang luar biasa. Siap, Di balik ada masalah, di situ ada opportunity. Ada opportunity. Baik, cukup segitu doang. Siap. Baik, sahabat Bisma dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami terkait dengan inovasi Kementerian Agama Meresik yang tadi sudah dibicarakan juga, sebagaimana akhir dari Meresik ini adalah ada pengolahan sampah yang luar biasa. Tentunya saya berharap mudah-mudahan dari perbincangan kami ini ada manfaatnya tentunya bagi sahabat podcast, dan tentunya mudah-mudahan sampah yang selama ini menjadi masalah di kehidupan kita dengan pembahasan kita tadi bisa menjadi ada solusinya. Sebelum kami akhiri perbincangan podcast pada kesempatan kali ini, kita berharap ya Pak Kepala, Mas Imam, kami berharap kepada sahabat podcast dimanapun Anda berada, demi survive-nya podcast kami di Kementerian Agama, kami tidak henti-hentinya mengharap untuk tetap like, komen, dan subscribe dalam program kami ini. Dengan itu semua menjadi semangat bagi kami tentunya, semangat bagi kami. Dan akhirnya saya Gun Supardi sebagai host, sebagai pembawa acara dalam podcast kesempatan kali ini dari Tabanan, saya Gun Supardi dan narasumber, tentunya dua narasumber dan seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih. Satu yang menjadi clue kita bersama, di setiap masalah pasti ada solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita sekalian.